Hai guys, welcome back to my channel, Divan Pra Channel. Nah, hari ini aku mau masak lagi nih buat cemilan. Hari-hari cemilan nih kontennya. Soalnya bingung ya, selama stay at home karena PPKM darurat, mau nggak mau kan semua aktivitas di dalam rumah terus nih. Aku juga lagi WFH. Tapi WFH tanpa cemilan kayaknya kurang asik gitu. Ya, jadi aku mau bikin. Nah, tahu dong cemilan namanya biji ketapang. Nah, aku mau bikin tuh. Kalau di Manado namanya kue biji-biji. Jadi hari ini aku mau bikin itu. Gitu guys. Oke, langsung aja nih. Udah lihat dong apa aja bahan-bahannya. Nih aku siapin tepung terigu itu sekitar 500 gram. Kenapa aku bikinnya agak banyak? Karena aku mau bikin stok guys. Jadi kalau aku nggak sempat bikin cemilan masih ada stok gitu. Terus ini kelapa parut nih. Kelapa parutnya sekitar 160 gram. Bisa dihitung tuh, dikonversi berapa sendok makan. Terus ada gula pasir. Gula pasirnya juga sekitar 8 oh sorry guys, ini kelapa parutnya aku bikin 160 gram. Terus gula pasirnya aku juga bikin 160 gram. Kemudian untuk margarinnya sekitar 120 gram lah. Kemudian untuk santannya ada nih santan cairnya yang instan. Nanti aku bikin nih dua bungkus ini nih ukuran 65 ml. Walaupun kebutuhannya sebenarnya cuman 50 ml per satu pack ini ya. Jadi aku butuhnya 2 pack. Jadi sekitar 100 ml lah. Tapi kan di sini 65 ml ya, tinggal kita kurang-kurangin aja gitu. Terus telur. Nah, ini telurnya aku siapin 2. Nah, ada juga tuh 2 bungkus vanila bubuk, atau bisa pakai juga ya vanila cair. Terus jangan lupa guys, campurin garam dikit, sekitar 1,5 sendok teh garam lah gitu. Oke, kita siap-siap melakukan tahap berikutnya. Aku akan mesangrai ini sebentar lagi. Oke. Tungguin ya, kita siapin semua perlengkapannya untuk memasak. Jangan lupa subscribe, bantu like, dan juga komen yang banyak nih di video ini. Siap-siap kita untuk meramu semua bahan menjadi sebuah cemilan. Semoga enak karena ini baru pertama kali buat. Oke. Nah guys, selanjutnya kita sangrai deh kelapanya. Apinya jangan gede-gede ya. Kita sangrai sampai warnanya kecoklatan. Kurang lebih agak sedikit coklat lah, jangan sampai coklat. Kita tehning kelapanya. Nah, buat teman-teman yang nonton videoku, kalau mau ada saran atau ada komen atau ada yang pengen aku buat di next video berikutnya untuk acara masak yuk, silakan ya. Apa yang pengen aku buat, tapi jangan susah-susah guys. Sebenarnya aku tuh sukanya masak makanan yang berat, untuk makanan kayak lauk gitu. Kalau cemilan-cemilan, kue basah, kue kering, jujur aku nggak pernah melakukannya. Tapi berhubung
dari tahun lalu sampai tahun sekarang. Apalagi sekarang ada PPKM darurat, di rumah mulu. Kalau kita belanja mulu ya online, kan lama-lama bosan juga ya. Rasain bosan, mungkin jadi agak terlalu buang-buang uang ya. Walaupun nggak apa juga sih kalau kita belanja online, karena bisa ngebantu para pedagang, para ojek online yang bertugas mengantarkan pesanan online kita gitu. Tapi tetap juga dimodifikasi lah kegiatannya dengan selain berbelanja di online, kita juga berkarya, membuat masakan atau cemilan di rumah gitu guys. Ya pokoknya melakukan banyak hal positif lah di masa begini, supaya nggak sumpek di rumah aja kan nggak mungkin cuma lihat handphone, lihat laptop, lihat TV, bosan juga. Jadi nggak ada salahnya guys kita bikin kreativitas di rumah. Setuju atau setuju? Dan untuk video kali ini juga sepertinya muka atau wajah dari yang membuat cemilan ini tidak perlu terlalu ditunjukin ya. Yang paling penting adalah konten masaknya, apa nih yang lagi dibikin, lagi dibuat gitu guys. Kenapa harus guys? Kenapa enggak friends? Kenapa enggak teman-teman atau penonton? Kenapa harus guys? Ayo, yang bisa kasih jawaban silakan komen di bawah video ini, kasih penjelasan kenapa harus guys. Oke guys, jadi kayaknya kekinian gitu ya ngomong guys. Oke guys, mulai harum, terus dioseng-oseng. Jadi pokoknya buat kelapanya sampai kering ya guys. Tuh kan guys, lagi kan. Jadi gitu gengs. Oke gengs. Nah kayaknya aku ngomongnya gengs deh. Oke gengs, you are my gengs. Sampai kering. Kan biasanya kalau kelapa parut itu kan masih ada lembab gitu kan. Nah kita ngeluarin lembabnya si kelapa tersebut gitu. Baunya udah mulai kayak serundeng. Tahu dong serundeng. Serundeng deng 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 deng. Grondeng. Enak ya bu kelapa itu. Terus diaduk ya gengs. Sorry kali ini aku ganti guys dengan gengs. Oke gengs. Gengs. Gak dong, kalian gak mengganggu aku. Aku senang karena ada yang menonton. Oke gengs, sampai kering ya. Oke gengs. Sementara kalau di Amerika, kalau gengs itu kan gangster.
agak serem ya. Okelah, apapun lah itu. Yang jelas, aku sayang kamu, sayang kalian. Udah mulai harum deh. Jadi ini juga bagus nih pada saat kita buat kuenya, kue biji ketapang atau kue biji-biji, itu jadi bau kelapanya buat lebih tempting kali ya, lebih mengundang rasa untuk mencicipinya, karena pasti baunya harum, pasti harum. Setuju nggak? Setuju dong. Gitu guys. Kalau mau coba boleh diikutin caraku. Tapi ingat ya guys, berhubung aku bukan pembuat kue sejati sebenarnya, dan aku juga prosesnya itu juga termasuk baru, newcomer, pendatang baru. Jadi kalau hasilnya tidak spektakuler, mohon dimaafkan. Dan ini juga aku pakai buat konsumsi pribadi, buat konsumsi di rumah. Jadi bukan untuk dijual, karena belum pede juga ya buat dijual. Jadi ini benar-benar langsung fresh from the oven. Pengen coba, langsung terjun deh, pengen buat gitu. Itu guys, gengs, curhatku, curhat sebagai pembuat kue perdana. Itu pun terjadi karena kebanyakan di rumah. Jadi kontenku belakangan ini, mohon maaf kalau kebanyakan bertemakan makanan, masak-memasak, dan acara konten masak yuk. Jadi banyak deh. Tapi semoga menginspirasi buat teman-teman semua yang nonton video ini. Jadi nggak ada salahnya di masa sulit ini, di masa kita harus stay at home biar pikiran nggak pusing. Kalau ada bahan-bahan di rumah yang bisa diolah, diolah aja gitu. Tapi ini kelapa enggak sih, nggak ada yang bahan di rumah, kebetulan aku beli aja gitu. Dan ini adalah salah satu cemilan my favorite, karena biji-biji, kalau orang Manado bilang, kebetulan aku ada darah Manado, biji-biji ini juga adalah salah satu cemilannya orang Manado. Dan aku biasanya ingat my dad, ayahku, papiku almarhum, dia sangat suka dengan cemilan ini. Jadi aku pun menyukainya gitu. Itu guys, kenapa aku jadikan cemilan ini cemilan favorit juga salah satunya. Dan ini yang membuat aku ingin membuat cemilan ini di konten kali ini gitu guys. Kalau kalian punya pengalaman punya cemilan favorit nggak yang mengingatkan kalian mungkin pada orang-orang yang terkasih, mungkin orang tua yang mungkin yang udah nggak ada, ataupun orang tuanya yang lagi jauh, atau mungkin punya memori lah terhadap sebuah cemilan, sehingga mungkin jadi menginspirasi ingin membuat cemilan tersebut. Komen aja ya di bawah, kita berbagi cerita. Aku udah berbagi cerita, jadi ini adalah salah satu cemilan favorit
almarhum my dad atau ayahku atau papiku gitu. By the way, jangan lupa nih lihat kalau warnanya udah mulai berubah, mulai kecoklatan, berarti siap-siap kita untuk matiin apinya. Jangan sampai gosong guys. Seperti itu. Jadi ini bikin wangi nanti kuenya. Katanya begitu sih. Kan percaya dong, aku baru pertama kali buat. Jadi dengarnya begitu sih. Jadi ini membuat cemilannya nanti lebih semakin harum. Dan ada rasa sensasi kelapa gitu di cemilannya. Oke, ini kayaknya udah berubah warna deh. Siap-siap aku matikan. Dan juga udah mulai kering. Jadi utamanya adalah membuatnya ini jadi lebih kering ya, karena kan kadang dia waktu dibeli di warung atau di pasar dia kan masih agak basah ya, agak-agak lembab. Nah itu yang kita bikin kering. Oke, ini kayaknya warnanya udah berubah. Aku siap-siap matikan dan kita lanjut ke meramu step berikutnya. Nonton terus guys, gengs, my gengs. So, selanjutnya siapin satu wadah buat, nah kita masukin gula pasir. Oke, ya. Jangan lupa telur. Telurnya kenapa aku nggak pecahin di sini, tapi aku pisahin dulu di mangkok, karena kadang-kadang telur itu kalau kita udah pecahin di sini tiba-tiba telurnya rusak. Nah itu salah satu triknya guys. Jadi jangan langsung dituangin di sini, takutnya merusak bahan yang lain kalau telurnya bermasalah gitu. Oke, ini aduk sampai dia nyatu. Aduk terus. Jadi guys, gengs, ya aku kasih nih salah satu kiat agar tetap sehat sambil berolahraga. Nih ngaduk-ngaduk nih juga salah satu olahraga. Jadi tanpa perlu dumbbell, kita bisa pakai ini nih, pengganti dumbbell. Jadi kenapa kalau percaya nggak percaya sih, rata-rata kalau para bakers atau pembuat kue segala macam, asininya kayaknya berotot deh. Coba deh intip. Ya at least pokoknya tangannya tuh kokoh gitu, walaupun dia perempuan atau laki-laki. Itu menurut aku sih, ya jangan terlalu dipercaya, tapi kalau mau buktinya boleh dicek. Nah guys, selanjutnya masukin garam sekitar 1 sendok teh lah, 1,5 sendok. Oke, ya, nih vanila bubuk masukin secukupnya. Aku bikinnya 1 sendok lah, tambah lagi. Boleh cair, boleh yang ini ya. Aku masukin 2 sendok. Gitu. Nah, diaduk kembali sampai kecampur. Kalau bisa mencium, baunya wangi banget. Campur terus sampai menyatu.
Selanjutnya masukin nih margarinnya. Oke. Aduk lagi sampai benar-benar dia menyatu. Setelah semuanya kecampur margarinnya, nah baru nih kita masukin tepung terigunya. Oke, kita aduk-aduk. Kemudian kita masukin kelapanya. Kita aduk lagi guys sampai dia benar-benar kecampur. Kita ganti ya pakai ini, jadi lebih enak. Nah setelah dia udah tercampur adonannya, jangan lupa kita masukin santan cairnya sekitar 50. Ini satu ini kan 50 ya, 50 liter. Kita bikin 2 deh. Kebutuhan masukin. I love it. Siap mengaduk lagi seluruh bahannya. Ups. Aduk guys sampai benar-benar nyatu adonannya. Terus diaduk sampai benar-benar kecampur. Nah selanjutnya kita ulen pakai tangan biar dia kalis dan nyatu. Nah aku pindahin kemari nih adonannya. Setelah dia kita ubek-ubek dan mulai kalis nih, oke kita lihat teksturnya. Oke, kita tinggal siap untuk membuat biji ketapang. Oke. Oke guys, kita ambil dikit, terus kita buat memanjang seperti ini. Oke.
seperti ini ya guys. Kita gunting-gunting, tapi taburin dulu dengan tepung. Biar nggak lengket guys. Oke. Ya, gunting deh. Guntingnya nyerong ya. Tuh. Kalau ukurannya enggak terlalu oke, ya dimaklumin aja ya, maafin aja, harus dimaafin, Tuhan aja maafin ya enggak. Oke guys, oke selanjutnya kita mulai mau masak kue biji-biji atau biji ketapang ke minyak yang telah panas. Ingat ya guys, apinya jangan terlalu gede, katanya begitu. Oke.
bikin bentuknya nggak keru-keruan ya. Apinya pokoknya kecil aja, jangan terlalu gede, karena kalau terlalu gede dia cepat matangnya dan cepat gosong gitu katanya, namanya juga baru nyoba. Jadi dibiarin aja dulu ya guys, jangan langsung dibalik karena dia kan rapuh ya gitu. Nah, udah mulai nih, udah mulai warnanya. Jadi ini adalah gorengan terakhir. So guys, check it out. Ya, biji ketapang horor. Kue biji-biji horor. Tapi harus tetap disyukuri, masih mau bisa berkarya, masih bisa buat cemilan, buat di rumah, gitu guys. Tetap semangat walaupun biji-bijiannya biji-bijian horor. So guys, finally kelar juga masak-masaknya buat kue, buat cemilan. Ya, ginilah hasilnya. Walaupun tidak sempurna, yang penting mau berkreativitas di rumah selama di rumah aja. Thank you ya yang udah nonton. Yang belum subscribe, subscribe ya. Like, komen banyak-banyak di video ini. Kasih masukan, kasih saran. Asal jangan mengeluarkan kata-kata yang negatif, yang tidak baik. Ditunggu ya video-videoku berikutnya. Thank you so much. God bless you all. Bye-bye.